Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Hari ini kita akan mendengarkan atau bersama-sama mengikuti renungan tentang peranan istri di dalam, atau perempuan atau istri atau pendamping di dalam menentukan bagaimana berjalannya karir seorang suami yang pada akhirnya menentukan kinerja suaminya dan kemudian menentukan masa depan dari masyarakat di mana suaminya itu berada. Nah, saudara-saudaraku, ada adigium yang mengatakan bahwa di balik seorang pria yang berhasil ada istri yang luar biasa. Di balik seorang pria yang mempunyai pengaruh yang besar, yang mempunyai kuasa yang besar, yang mempunyai kedudukan yang penting, ada istri yang lebih hebat. Itu sering kita mendengarkan itu, dan itu tentu benar. Ada banyak contoh di dunia ini orang-orang yang berhasil itu didukung, dimotivasi, disupport oleh keluarganya dan terutama oleh istrinya. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada juga yang mempelintir adigium tadi yang mengatakan bahwa di balik kejatuhan seorang suami ada wanita yang karena perilakunya korup, perilakunya yang jahat, maka dia membuat sehingga tidak bisa terkontrol dan pada akhirnya suaminya mengalami kejatuhan. Saudara-saudara sekalian, renungan firman Tuhan pada hari ini tentang perilaku istri atau seorang perempuan atau istri pejabat atau istri pemimpin yang salah atau perilaku yang tidak benar atau yang korup, yang jahat, yang dampaknya bukan saja bagi keluarga tersebut, dampaknya bukan saja kepada suaminya sebagai seorang pemimpin, tetapi dalam spektrum yang lebih luas, masyarakat. Bahkan firman Tuhan yang akan kita lihat ini berdampak kepada negara atau bangsa dan negara secara keseluruhan. Saudara, ada banyak perikop firman Tuhan tentang hal ini di Alkitab, tapi kita akan melihat dari Amos pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Nah, saya akan melihat perikop ini bagi kita, saya akan membaca perikop ini bagi kita saudara-saudara sekalian. Amos pasal 4 ayat 1 sampai 3, judul perikop ini terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Nah, ini dari judulnya aja ini sudah sangat jelas. Perempuan-perempuan Samaria yang bagaimana? Ya, perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Mabuk kemewahan artinya mereka hidup dalam kemewahan dan kemewahan itu begitu mempengaruhi mereka sampai kemewahan itu yang memotivasi mereka untuk terus hidup dan berbuat jahat dan semakin berkembang di dalam kehidupan yang penuh kemewahan itu. Demikianlah judulnya, terhadap perempuan-perempuan yang Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini. Jadi perikop ini diawali dengan dengarlah firman ini. Itu pada pasal 4 ayat 1. Kemudian perikop ini berakhir di ayat 3 dan kalimat penutup dari ayat 3 adalah demikianlah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Amos mengatakan, dalam Amos pasal 4 ayat 1 ini mengatakan bahwa kepada perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan, beginilah firman Tuhan. Dan setelah dia menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan dengan surat atau target atau tujuan surat yang ditujukan kepada perempuan-perempuan Samaria ini, frasa terakhir, kalimat terakhir dikatakan oleh Amos, demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, ketika satu keadaan, satu kondisi yang berkembang dalam masyarakat dan itu tidak benar, maka biasanya firman Tuhanlah yang akan mengoreksi. Jadi kehidupan yang tidak benar harus dikoreksi oleh firman Tuhan. Hal-hal yang terkait dengan kehidupan ini yang berkembang harus dikontraskan atau dibandingkan dengan firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi di Samaria pada saat itu tentang kehidupan perempuan-perempuan Samaria ini yang mabuk kemewahan ini, kemudian Amos mengatakan firman Tuhan yang sesungguhnya terhadap perilaku kamu adalah seperti ini. Saudara-saudara sekalian, ayat 1 saya akan baca, selanjutnya mengatakan demikian. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu busan. Jadi lembu-lembu basan, ya, apa itu lembu-lembu basan? Lembu-lembu basan itu adalah metafora yang digunakan untuk menggambarkan, untuk memetaforakan perempuan-perempuan yang ada di Samaria pada saat itu. Lembu-lembu basan. Nah, saya akan jelaskan nanti kepada Anda bagaimana sih sikap, kenapa sampai dipanggil atau disebutkan dengan lembu-lembu basan. Perempuan-perempuan, istri-istri pejabat, istri-istri pemimpin yang ada di Samaria saat itu.
Tapi yang pasti, saudara-saudara, bahwa perilaku mereka itu adalah perilaku negatif yang pada akhirnya mereka disebut dengan lembu-lembu basan, ya, lembu-lembu basan yang berperilaku negatif, ya. Seperti itu atribut yang diberikan kepada perempuan-perempuan Samaria ini. Saudara, hal pertama yang kita bisa lihat dari perikop ini yaitu bahwa ternyata istri-istri pejabat ini mereka hidup tidak terkontrol dan mereka menggunakan wewenang otoritas suaminya. Nah, ini hal yang menarik. Jadi mereka tidak punya wewenang dan punya kuasa. Kuasa dan wewenang itu ada di pemimpin. Dan pemimpin itu adalah para suami mereka. Tapi mereka menggunakan wewenang itu, menggunakan wewenang para suami ini untuk melakukan hal-hal yang jahat. Ya, bukan melakukan hal-hal yang baik, tapi melakukan hal-hal yang jahat. Saudara, bunyi firman Tuhannya demikian. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu basan yang ada di Gunung Samaria. Yang ada di Gunung Samaria melambangkan bahwa yang ada di ibu kota kerajaan Israel yaitu Samaria, ya, pada saat itu. Yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin. Jadi apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan ini, ya saudara, dikatakan begini, mereka memeras orang lemah. Saudara bisa bayangkan ada orang lemah yang secara sosial ekonomi kemudian diperas. Orang sudah lemah diperas, berarti semakin lemah. Orang yang sudah dalam kondisi yang di bawah itu, ya, yang rendah itu diperlakukan sedemikian rupa sehingga mereka makin lemah, mereka makin diperas mereka. Itu yang terjadi. Yang pertama itu yang mereka lakukan, perempuan-perempuan Samaria ini. Yang kedua yang mereka lakukan yaitu menginjak orang miskin. Saudara, orang miskin diinjak, ya, berarti semakin miskin, ya, ditekan, diinjak berarti semakin miskin. Jadi inilah kejahatan yang dilakukan oleh perempuan-perempuan itu. Menggunakan power, kekuasaan, wewenang suami mereka untuk memeras orang lemah dan untuk menginjak orang miskin. Saudara, apa yang mereka lakukan ini melebihi suami-suaminya. Jadi suami-suaminya memiliki tadi kedudukan sebagai pemimpin, tetap yang seharusnya yang memang untuk memimpin masyarakat pada saat itu, Israel pada saat itu, kerajaan Samaria pada saat itu, tapi istri-istrinya ini menggunakan kekuasaan suami-suaminya bahkan melebihi, ya, di luar wewenang yang dimiliki oleh para suaminya. Nah, harusnya istri memberikan suami itu dukungan, dorongan, motivasi, ya, untuk berbuat baik. Tapi ini sebaliknya, mereka menggunakan kuasa yang ada pada suami-suami mereka untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kepentingan dari istri-istrinya ini, untuk kepentingan istri itu sendiri, ya, bukan untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk mendorong suaminya untuk bisa berkinerja, berkarya dengan baik, tapi sebaliknya mereka melakukan itu untuk kepentingan diri mereka sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mengenal banyak orang pemimpin, banyak pemimpin saya mengenal, dan saya mengenal juga beberapa pemimpin yang justru istri-istrinya itu lebih kuat pengaruhnya di dalam kedudukan organisasinya dibandingkan dengan suaminya. Jadi para staf atau anak buah dari pemimpin-pemimpin ini justru lebih takut kepada istri pemimpin, ya, nyonya pemimpin ini dibandingkan ditakut kepada tuan pemimpin, dibandingkan dengan respek, hormat dan kepatuhan mereka kepada pemimpinnya sendiri. Mereka lebih takut istri pemimpin daripada pemimpinnya itu sendiri. Dan saudara, Anda bisa melihat itu banyak di sekitar kita. Jadi apa yang terjadi dengan perempuan-perempuan ini? Perempuan-perempuan Samaria yang pertama yaitu mereka menggunakan wewenang, otoritas, kekuasaan, pengaruh yang ada pada suaminya untuk menekan orang lain, untuk kepentingan mereka sendiri. Hidup di dalam kemewahan. Nanti kita akan lihat hidup dalam kemewahan itu seperti apa. Nah saudara, dalam ayat 1 juga dikatakan begini, bahwa yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, perempuan-perempuan Samaria yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita hidup, supaya kita minum-minum. Jadi ternyata Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selain mereka menyalahgunakan wewenang yang dimiliki suaminya, mereka ambil wewenang itu dan mereka menggunakan wewenang itu. Selain itu, apa yang mereka lakukan yaitu mereka mengajak suaminya untuk hidup dengan secara hedonisme, berpesta pora. Dikatakan bahwa
marilah, bawalah, datanglah kemari dan biarlah kita minum-minum. Kita berpesta pora. Dan dimaksudkan dengan minum-minum di sini ya tentu saja minum minuman alkohol, minum anggur. Dan dia mengatakan mereka mengatakan kepada tuan-tuannya, yaitu mereka mengatakan kepada suami-suaminya. Jadi ini menggambarkan bukan hanya satu orang tapi komunitas, ya, komunitas istri-istri yang berpesta pora dengan cara minum alkohol, bermabuk-mabukan dengan suami-suami mereka. Nah, saudara, ini juga sesuatu hal yang aneh ini, ya. Suaminya itu harus berkantor, berkarya dengan baik sebagai pemimpin, tapi juga masuk dalam kehidupan yang lain, yaitu apa? Yaitu berpesta pora, minum-minuman, ya, dengan istri-istri mereka. Dan itu justru diajak oleh istri-istri mereka. Saudara-saudara sekalian, suaminya ini terpengaruh atau dipengaruhi dan masuk dalam perangkap keinginan istri-istrinya. Ya, jadi yang seharusnya tidak boleh terjadi. Kalau dalam hal yang positif itu sangat baik. Tapi ini istri sudah hidup secara negatif, ya, dengan perilaku yang negatif. Kemudian suami terpengaruh masuk dalam perangkap istri-istrinya. Yang tadi mengajak suaminya untuk hidup secara ekstravaganza tadi, hidup berpesta pora. Marilah, bawalah anggur, pulanglah dan bawalah anggur dan biarlah kita minum-minum. Dikatakan demikian oleh istri-istri lembu-lembu basan ini kepada suami-suami mereka. Saudara-saudara sekalian, ini berarti bahwa suami nggak bisa kontrol hidupnya. Dia nggak bisa mengontrol hidupnya, dia nggak bisa mengontrol rumah tangganya, dia nggak bisa mengontrol istrinya. Dan pada akhirnya sebagai kepala rumah tangga dia turut masuk dalam perangkap yang sengaja dibangun, yang dibangun oleh istri-istrinya. Yaitu apa? Yaitu kehidupan yang salah tadi, memeras orang kecil, menindas orang miskin, menginjak orang miskin, menekan orang lemah untuk kepentingan diri sendiri. Tapi bukan itu saja, yaitu hidup dalam kemewahan, hidup dalam pesta pora. Jadi suami nggak mampu melakukan itu, mengontrol hal itu. Ini kesalahan suami yang paling mendasar, yaitu dia tidak bisa berperan sebagai kepala rumah tangga dan kemudian bisa membawa istrinya untuk hidup secara benar. Sebaliknya ini istri yang hidup gak benar ini, dia bisa mempengaruhi suami-suaminya untuk hidup secara tidak benar. Saudara, mereka ini disebut dengan para perempuan-perempuan ini disebut dengan lembu-lembu basan. Saya ingin membaca sekali lagi ayat itu. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu basan. Saudara, metafora yang dipakai kepada para istri ini, ya, istri para pejabat, istri para pemimpin di Samaria pada saat itu, yaitu lembu-lembu basan. Dan apa itu lembu-lembu basan? Lembu-lembu basan adalah lembu-lembu yang gemuk, yang sehat. Jadi mereka kehidupan mereka atau keadaan mereka itu disebut lembu-lembu basan, lembu-lembu yang sehat. Jadi mungkin saja istri-istrinya ini memang tidak mengontrol indeks massa tubuhnya. Jadi berat badannya tidak terkontrol sehingga mereka gemuk, ya, overweight, ya. Tidak sekedar gemuk, gemuk, ya, overweight, indeks massa tubuhnya itu terlalu tinggi dan pada akhirnya, ya, mereka disebut dengan lembu-lembu basan. Tidak proporsional antara berat badan dan tinggi badan, sehingga mereka diibaratkan atau dimetaforakan dengan lembu-lembu basan. Saya ingin menjelaskan Anda apa itu basan. Basan adalah satu dataran tinggi di timur Danau Galilea dengan ketinggian sekitar 550 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Dan tadinya basan ini dimiliki ketika Israel pertama kali masuk ke tanah perjanjian, maka ini dimiliki oleh suku Manasye. Curah hujan cukup tinggi di daerah ini dibandingkan dengan Israel lainnya, tanah-tanah Israel lainnya, tanah Kanaan lainnya. Kemudian karena adanya sisa-sisa larva akibat gunung meletus pada era sebelumnya, maka daerah ini sangat subur. Rumputnya sangat hijau dan dijadikan makanan lembu, padang pengembalaan. Bahkan Israel menganggap basan ini sebagai lumbung pangannya mereka. Jadi ketika dikatakan lembu-lembu basan, artinya lembu-lembu yang tidak ada tandingannya di Israel. Gemuk-gemuk, hebat, ya, tambun lembu-lembunya seperti itu. Dan seperti itulah diibaratkan perempuan-perempuan Samaria itu. Nah, selain itu saudaraku, basan adalah simbol arogansi. Di dalam Mazmur pasal 22 ayat 13 dikatakan bahwa ada orang yang menekan orang lain, yang menyerang orang lain, yang mengepung orang lain. Mereka yang kuat yang mengepung orang lemah,
itu disebut dengan Basan. Jadi Basan itu mempunyai lambang kesuburan, lambang kemakmuran yang bahkan terlalu gemuk ya. Itu disebut dengan lembu-lembu Basan. Tetapi yang kedua juga disebut dengan arogansi. Jadi ketika dikatakan hai lembu-lembu Basan, maka melambangkan kedua hal itu. Yang pertama adalah orang yang hidup sangat nyaman ya, menikmati kehidupannya dengan makanan yang berlebihan, dengan anggur, dengan meminum anggur, dengan hidup beralkohol, minuman beralkohol, dan kemudian pesta pora, tetapi kemudian penuh dengan arogansi. Demikianlah gambaran tentang perempuan-perempuan Samaria atau istri-istri Samaria. Yaitu apa? Yaitu indeks massa tubuh yang berlebihan. Saya nggak mau bilang kegemukan, tapi indeks massa tubuh yang berlebihan, minum minuman alkohol yang banyak, pesta pora, hidup dalam kemewahan, kemudian gunakan kuasa, wewenang, otoritas suami yang dimiliki oleh suami untuk hidup dalam ekstravaganza itu. Ini satu kesalahan yang sangat fatal. Saudara-saudara sekalian, pernah terjadi 100 tahun sebelum Raja Rehobeam II. Jadi ini raja yang pada saat itu yaitu Raja Yerobeam II. Dan 100 tahun sebelum itu ada seorang raja di Samaria yang namanya Ahab. Nah, saudara, Ahab mempunyai kebun anggur. Dan bertetangga dengan kebun anggurnya itu adalah kebun anggur kita tahu dari Nabot ya. Jadi ada kebun anggur Nabot yang bertetangga dengan dia. Kemudian Raja Ahab ingin memiliki kebun anggur Nabot dan dia katakan bahwa Amot, juarlah kebun anggur lahanmu itu kepada saya atau tukar guling di tempat yang lain. Tapi Nabot tidak mau. Mengapa? Karena ini milik pusaka sehingga dia tidak mau menjual atau mentukar gulingkan kepada Raja Ahab. Karena tidak maunya ini, karena Nabot yang tidak mau, maka Raja Ahab ini menjadi sangat sedih sampai tidak makan. Dan pada akhirnya, saudara sekalian, permasyuri Isabel mengetahui hal itu. Ketika permasyuri Isabel ini adalah salah satu contoh dari lembu-lembu Basan ini ya. Ketika permasyurinya mengetahui hal itu, permasyuri mengatakan, engkau kan raja, engkau adalah raja. Nah, harusnya engkau bisa melakukan apa saja yang engkau kehendaki. Kemudian apa yang dilakukan oleh Isabel? Isabel menulis surat atas nama raja, mengambil cap kerajaan, kemudian mengecap surat itu, mengedarkan surat itu kepada seluruh Israel dan meminta Israel untuk berpuasa. Ini berpuasa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah ini. Ini puasa yang direkayasakan oleh Isabel atas nama raja. Jadi dia mengambil alih kekuasaan itu dan dia menulis surat, dia suruh orang berkumpul. Dan ketika berkumpul itu Nabot ditaruh paling depan, duduk paling depan. Dan ketika duduk paling depan muncul dua orang. Ini sudah diskenariokan. Muncul dua orang dan dua orang itu menuduh bahwa Nabot telah mengutuk Allah Israel dan mengutuk raja. Dan sebagai hukumannya apa? Nabot dibawa keluar kota, dirajam dengan batu, mati. Dan ketika sudah mati, Isabel mengatakan kepada Raja Ahab, Nabot sudah mati, ambillah lahannya. Dan lahan itu diambil menjadi milik Raja Ahab. Saudara, ini cerita yang sangat menarik yang Anda bisa dapatkan di dalam kitab 1 Samuel. Tetapi apa ini artinya bagi kita? Artinya bahwa kehidupan di mana istri sebagai lembu Basan, ya, istri sebagai lembu Basan ini bukan merupakan satu teladan. Kepada istri, mungkin Anda suamimu seorang pejabat, seorang yang mempunyai kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Anda tidak boleh hidup seperti lembu Basan, di mana Anda menggunakan pengaruh suamimu dan mengambil otoritas suamimu untuk untuk mencapai keinginan, ya, hasrat, desire, passion dari kehidupanmu secara pribadi. Itu tidak boleh terjadi. Itu tidak boleh terjadi kepada orang-orang Kristen yang merupakan istri dari suaminya, dari suaminya sebagai seorang pejabat. Firman Tuhan hari ini ingin mengatakan kepada istri-istri, jangan karena pengaruhmu, keinginanmu, hasratmu untuk hidup mewah, Anda membuat sampai suami-suamimu itu masuk dalam perangkap kehidupan yang salah dan pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupanmu, kehidupan suamimu, karir suamimu karena perilaku dari engkau sebagai seorang istri. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga. Saudara sekalian, pelajaran yang paling penting pada hari ini yaitu bahwa hendaklah istri-istri hidup dalam takut akan Tuhan.
dan tidak menggunakan pengaruh kekuasaan dari suaminya untuk menekan orang lain dan untuk kepentingan diri sendiri. Itu tidak boleh terjadi dalam kehidupanmu, agar supaya hidupmu lebih nyaman dan agar supaya suamimu bisa berkarya dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu, jadi itu merupakan pelajaran yang penting kepada keluarga, kepala keluarga, suami sebagai kepala keluarga. Jadikanlah keluargamu itu sebagai keluarga yang hidup baik, yang hidup benar, dan istri-istrimu diajak untuk hidup dengan baik, membawa istri-istrimu untuk hidup dengan baik. Jangan sampai istri-istri yang mempunyai keinginan yang salah itu, yang justru membuat Anda jatuh ke dalam hal-hal yang tidak benar. Anda harus tegas sebagai kepala keluarga, apalagi sebagai pemimpin. Sebagai kepala keluarga, di tengah-tengah keluarga, sebagai pemimpin, di tengah-tengah masyarakat. Memang Anda harus memisahkan antara kehidupan rumah, kehidupan keluarga, dan kehidupan kantormu. Tetapi Anda harus memisahkan hal itu. Dan Anda harus menggunakan keadaan keluargamu untuk mendorong, memotivasi Anda untuk bisa berkarya di dalam kehidupan pelayananmu di tengah-tengah masyarakat, kehidupan karirmu di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ingin menggambarkan kepada hal yang kedua, kepada Anda tentang hal yang kedua, yaitu eskalasi dampak ya akibat istri-istri yang hidup seperti lembu-lembu basan. Ya, apa dampaknya? Kita akan melihat pada ayatnya yang kedua. Ayat yang kedua mengatakan demikian. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya. Jadi karena hidup yang tadi itu, maka Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya. Sesungguhnya akan datang masa bagimu. Akan saatnya datang penghukuman. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, firman Tuhan ini disampaikan, tetapi dampak atau hukuman yang diberikan Allah akibat kehidupan seperti tadi, yaitu 30 tahun kemudian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, 30 tahun kemudian itu yaitu apa? Yaitu kejatuhan kerajaan Israel, dan kemudian orang-orang Israel dibawa ke Asyur sebagai tawanan. Ini adalah kehancuran dari kerajaan Israel. Memang kehancuran akibat atau alasan kehancuran pertama ya. Alasan pertama dari kehancuran Israel itu yaitu karena menyembah berhala. Dan Allah tidak menginginkan mereka untuk menyembah berhala, menyembah kepada Allah lain. Dan keadaan ini diperparah dengan istri-istri yang hidup seperti lembu-lembu basan. Ya, jadi saudara sekalian, ini semacam keadaannya sudah terbakar, disiram dengan bensin. Bensin itu adalah istri-istri yang hidup dengan seperti lembu-lembu basan, membuat Allah menjatuhkan hukumannya. Saudara sekalian, kita membaca dari hukuman ini. Apa itu hukumannya? Bahwa kamu diangkat dengan kait dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Jadi kamu akan dihukum dan kamu akan diangkat ke pembuangan. Kamu akan diangkat dengan kait. Dan yang masih tertinggal diangkat dengan kail ikan. Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan kepada Anda beda antara kait dan kail ikan. Kait, mengait itu adalah sesuatu untuk mengait. Jadi mereka dihukum Allah, dibuang dari Samaria ke Asyur dengan cara diangkat dengan kait. Jadi mengait dan dibuang ya. Jadi ini ilustrasi tentang bagaimana mereka dibuang, diangkat dengan kait. Tetapi yang tertinggal, biasanya kalau kita pakai kait masih ada yang tertinggal. Yang tertinggal akan diangkat dengan kail ikan. Nah saudara, beda antara kait dan kail ikan sangat berbeda. Kait itu adalah hook yang tanpa bar. Bars itu di kail ikan ya, kalau kita sebut mata kail atau kail ikan itu ada bagian yang dia seperti runcing ke bawah ya. Jadi seperti demikian. Lalu ada yang runcing ke bawah, itu disebut dengan barb. Jadi hook yang ada barbnya itu disebut dengan kail ikan. Sehingga ketika kena kail ikan, ikannya tidak bisa lari lagi. Nah ini menggambarkan bahwa apa yang ada tersisa diangkut semuanya dan semuanya menjadi hancur dan dibawa ke pembuangan ke Asyur. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi itulah yang terjadi. Bahwa kamu diangkat dengan kait dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kemudian kamu akan keluar melalui belahan tembok. Jadi tembok Samaria menjadi hancur, kotanya menjadi hancur, dan mereka akan keluar
Masing-masing harus lurus ke depan, berjalan berbaris sebagai orang tawanan, berjalan ke depan, berjalan keluar tembok sebagai orang tawanan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Kamu akan diseret ke arah Hermon. Saudara, apa itu Hermon? Hermon adalah disebut dengan Mountain of Oppression. Mountain of Oppression. Jadi adalah gunung di mana kamu mendapatkan banyak masalah, gunung di mana kamu harus mengatasi persoalan-persoalan hidupmu yang begitu banyak. Jadi itu digambarkan dengan Mountain of Oppression, ya. Mountain of Oppression adalah Hermon. Jadi kamu dibawa ke kehidupan yang penuh dengan masalah. Kamu dibawa ke sana. Karena ketidaktaatan kamu, karena kamu menyembah berhala, dan yang paling berikutnya, yang alasan berikutnya, karena istri-istrimu hidup sebagai lembu-lembu basah, maka kamu akan dibuang. Dan kamu hidup dengan berbagai macam masalah. Saudara sekalian, seperti tadi saya jelaskan, Amos bernubuat pada zaman Yerobeam II. Tapi 30 tahun kemudian baru Samaria jatuh ke dalam pembuangan, jatuh ke tangan kerajaan Asyur. Jadi sebetulnya hukuman yang diberikan Tuhan itu tidak instan, tidak otomatis berbuat jahat lalu kemudian diberikan hukuman. Amos datang untuk berkhotbah, untuk bernubuat, untuk menyampaikan firman Tuhan dan meminta supaya Israel bertobat, tetapi mereka tidak bertobat. Kemudian juga hal yang sama juga kepada perempuan-perempuan lembu-lembu basah. Mereka diberi kesempatan untuk bertobat, tapi mereka tidak bertobat. Dan pada akhirnya keruntuhan terjadi, ya. Semuanya diangkut dan dibawa ke dalam pembuangan. Jadi sebetulnya ada kesempatan untuk bertobat. Tetapi kalau tidak bertobat, maka pada akhirnya hukuman Tuhan harus dilakukan. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah akibatnya. Akibat yang luar biasa yang terjadi akibat dari penyembahan berhala. Itu satu sisi yang saya tidak bahas di sini. Tapi hal yang kedua, penyembahan berhala itu disertai, diikuti dengan kehidupan perempuan-perempuan atau istri-istri pejabat atau istri-istri pemimpin yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hidup yang penuh ekstravaganza, hidup yang penuh dengan pesta pora, hedonisme, harta benda, bergantung pada harta benda, menekan orang miskin, orang yang miskin, yang lemah, justru ditekan untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan keluarganya, atau untuk kepentingan diri sendirinya, untuk kepentingan diri sendiri. Nah, saudaraku, akibat semuanya itu adalah kehancuran. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Artinya bagi kita, apabila Anda ini sebagai seorang pejabat, maka Anda harus memperhatikan kehidupan keluarga Anda. Anda harus hidup membedakan, memisahkan antara yang disebut dengan office affair, ya, keadaan di dalam kantormu dengan keadaan di dalam rumah tanggamu. Jangan sampai keadaan rumah tanggamu itu mempengaruhi keadaan karirmu, kantormu. Maksud saya, jangan sampai keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan keluarga membuat sampai itu mempengaruhi kamu di dalam kehidupan kantormu. Ya, ini tidak boleh terjadi. Ya, apa yang menjadi tanggung jawabmu di rumah itu harus kamu bereskan dengan baik, tetapi tanggung jawabmu di kantor juga kamu harus melakukan dengan baik. Sebagai tempat kamu berkarir, kamu harus menyelesaikan dengan baik, dan jangan sampai kuasa yang kamu punya itu kamu berikan kepada istrimu. Saudara, istri kamu seorang pemimpin, kamu seorang direktur, bukan istrimu. Istrimu bukan seorang pemimpin, istrimu bukan seorang direktur. Istrimu adalah pendamping kamu, tapi bukan yang akan mengambil alih dan mengurus banyak hal dan menggunakan wewenang yang kamu punya untuk sebagai wewenangnya, untuk kepentingan dan keinginan istri-istrimu sendiri. Jadi ini pelajaran yang sangat penting. Dan kepada Anda sebagai istri-istri pejabat, jangan Anda mempunyai keinginan seperti lembu-lembu basan, ya. Anda menjadi seperti lembu-lembu basan yang pada akhirnya secara negatif mempengaruhi suami Anda dan yang berdampak kepada masyarakat secara keseluruhan, yang berdampak kepada komunitas. Bahkan dalam contoh kasus kita ini berdampak kepada bangsa dan negara. Karena itu harus berhenti apabila Anda selama ini berperilaku sebagai lembu-lembu basah. Yaitu apa tadi yang tadi saya sebutkan. Menggunakan wewenang suami yang tidak seharusnya,
Dan memang salah kalau Anda menggunakan wewenang suami hidup dalam kemewahan, hidup dalam pesta pora, hidup dalam kemabukan, hidup di dalam keadaan yang hedonisme, konsumsi yang berlebihan, overconsumption, ya, hal-hal semacam itu yang membuat Anda mempengaruhi kehidupan Anda, mempengaruhi kehidupan suami Anda, mempengaruhi kinerja suami Anda. Maka pada hari ini firman Tuhan mengatakan Anda harus berhenti lakukan itu. Ada waktunya, saatnya untuk Anda harus berhenti semuanya itu. Menjadi istri pemimpin adalah menjadi istri pemimpin yang baik, agar supaya suami juga bisa memimpin dengan baik. Saudara, sebagai pekerjaan rumah, kita kembali kepada adigium yang tadi saya sebutkan di awal renungan ini, yaitu di balik suami yang berhasil ada istri yang setia dan taat dan mengikuti firman Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi di balik suami yang berhasil, kalau dunia ini mengatakan di balik suami yang berhasil ada istri-istri yang luar biasa. Saya ingin menggantikan sedikit adigium ini menjadi di balik suami-suami yang berhasil di dalam karirnya, yang berdampak di dalam karirnya, ada istri-istri yang taat kepada Tuhan. Ada istri-istri yang setia kepada Tuhan. Istri-istri yang memberikan motivasi dan istri-istri yang mendukung. Mulai hari ini lakukanlah itu. Itu pekerjaan rumah yang pertama. Pekerjaan rumah yang kedua, di balik suami yang berkuasa tidak boleh ada istri yang lebih berkuasa. Jadi suamimu berkuasa, kamu tidak ada kuasanya sama sekali. Jadi inilah harus ingat, inilah kiranya hal ini diingat menjadi peringatan bagi Anda, dan Anda harus mengingat ini dan lakukan itu di dalam kehidupanmu. Saudara, bukan saja Anda sebagai seorang pejabat, tapi siapapun, istri ASN, istri pegawai negeri, istri pegawai swasta, kita pun juga harus menahan diri supaya jangan karena keinginan-keinginan kita menggunakan keinginan-keinginan kita ini untuk memotivasikan suami kita berbuat hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupannya, atau sebaliknya kita mengambil kekuasaan, pengaruh, wewenang, otoritas yang ada pada suami kita untuk menjadi kepentingan kita. Hal itu tidak boleh terjadi dalam kehidupanmu. Mulai dari ini, saudaraku, berhenti menjadi lembu-lembu basan. Dan kepada suami-suami, mulai dari ini jangan menjadi suami yang memperbolehkan istrimu hidup sebagai lembu-lembu basan. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.